Baik, teman-teman, kita bertemu lagi dalam suasana yang agak berbeda. Yang pasti kita menyambut tahun 2022 harus dengan semangat yang tinggi, protokol kesehatan, dan kita akan jemput masa depan yang sehat, semangat, sungguh-sungguh, dan sukses yang kita harapkan. Amin. Mari kita berkiblat kembali kepada International Maritime Organization atau IMO. Perlu saya atau kami mengingatkan Indonesia kembali terpilih jadi Dewan atau anggota Dewan International Maritime Organization. Oleh karena itu, kita tidak boleh bermain-main lagi seperti kekurangan kesalahan masa yang silam tahun 2021, 20, 19, dan seterusnya. Mari kita jemput, jangan membuat kesalahan yang sama. Oleh karena itu, kita jemput tahun 2022 ini dengan semangat yang lebih tinggi lagi, integritas yang lebih tinggi lagi, dan kesungguhan, kepedulian, dan sebagainya. Indonesia masuk anggota Dewan Internasional. Apa yang kita sampaikan yaitu tentang pergerakan perwira pelayaran niaga Indonesia. Ya, saya akan cepat juga. Sebelumnya kami ingin menyapa teman-teman seprofesi maritim, nautika, teknika, tata laksana, manajemen di darat, dan manajemen di kapal seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rute. Yang di Asia juga ingin kami sapa, di Jepang, China, Malaysia, Singapura, Brunei, yang di Arab, di Aramco, Kuwait, Dubai, Sanura, Uni Emirat Arab, juga tidak terlepas yang di Afrika, Mesir, Nigeria, Madagaskar, ya, Aljazair, Libya, dan seterusnya. Yang di Amerika, yang jauh sana, Tacoma, Panama, Amerika Latin, Texas, ya, Kanada, yang di Australia, Eropa, Belanda, Italia, Laut Tengah, dan lain-lainnya, yang sangat kami banggakan. Ya. Hari ini, satu hari setelah musyawarah besar Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia, saya sangat bersemangat. Bagi adik-adik yang masih pendidikan di SMA, SMK, PIP, PTS, PTN, dan diklat ilmu pelayaran lainnya, semua yang di bidang pelayaran sebaiknya menyimak atau mengikuti acara yang Pak Izak mau sampaikan hari ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semua sahabat yang budiman, teman-teman yang baik, yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, sejahtera. Ya, tujuan utama dari bedah buku atau pemberitahuan informasi dalam YouTube ini adalah mencegah kecelakaan di atas kapal dan meningkatkan manajemen. Ya, kita juga harus peduli bertanggung jawab kepada semua kejadian yang di kapal dan terutama di kapal, dan kita harus bertindak cerdas. Mari saya akan cepat-cepat. Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia atau singkat IKPPN ini adalah menampung semua inspirasi atau aspirasi juga semua korps pelayaran perwira pelayaran niaga yang di Indonesia, ya, jumlahnya sangat banyak, ya pasti bisa sampai berapa itu ya, 50 atau 60, tapi yang terdaftar yang sering aktif ada 40-an. Kita memperingati hari ulang tahun yang ke-10 dari IKPPNI. Dan tanggal 15, tepatnya kemarin hari Sabtu, tanggal 15 Januari, ada musyawarah besar yang pertama
dukungan Anda sangat berarti untuk kami dalam YouTube ini. Silakan klik tekan tombol subscribe agar pada waktu kami upload buku baru atau berita-berita baru dapat informasi yang tepat. Tanda like dan bila ingin berbagi kepada teman-teman yang lain di WA group yang lain, silakan share ya. Jangan pelit kita berbagi ilmu karena tidak akan berkurang di otak kita ini ketika kita bicara tentang ilmu. Ini ada sedikit bergeser. Iya. Oh iya, sorry. Baik, kita lanjutkan lagi. Sekali lagi dukungan tombol subscribe tidak ada yang tidak dibayar, tidak perlu bayar ya. Ini adalah gratis dan saya betul-betul mengharapkan dukungan subscribe dari teman-teman yang di seluruh dunia tadi ya. Ya, karena setiap subscribe Anda akan sangat berharga untuk memperlihatkan berapa kepedulian para pelaut di Indonesia terhadap berita kemaritiman. Oke, lanjut. IKPPNI ya, HUT yang ke-10 dan batch pertama. Kalau hari kemarin saya tayangkan Mars IKPPNI ya, sungguh tepat pergerakan pencipta Mars tersebut, sangat menggugah hati kita, memberikan semangat, bahkan ada perasaan merinding juga karena sudah sangat lama hak-hak pelaut ya, khususnya yang menjadi garis depan adalah perwira pelayaran niaga Indonesia harus bergerak ke depan. Saya melihat kemarin ketika memberi sambutan juga karena pemerintah juga mulai terbuka ya, kita pun ada lampu hijau untuk berani berbicara. Inilah IKPPNI yang didukung oleh 19 logo di sekitarnya. Tentu tidak berlebihan kalau saya katakan IKPPNI merangkum semua ikatan-ikatan perwira pelayaran maupun kod-kod perwira pelayaran Indonesia. Kita satukan, lepaslah sektoral-sektoral kepentingan alma mater di dunia luar ya. Kalau ke dalam boleh, karena setiap alma mater itu adalah ibu kandung profesi kita. Tapi ketika kita keluar dari alma mater, dari pagar pintu sekolahan, tentu kita akan berbicara satu ya, yaitu berdasarkan AEMO dan berdasarkan kode etik pelaut, ya, kode etik perwira pelayaran niaga Indonesia. Mari kita sambut karena nanti juga akan dibicarakan. Ya. Mars IKPPNI ini ciptaan saudara kita R.Adi Maskin K dan Dedi Herfiandi. Saya sangat apresiasi dengan beliau ini berdua karena tanpa Mars IKPPNI semangat kita kalau tidak dipupuk lama-lama akan kendor ya. Nah, Mars IKPPNI ini setidak-tidaknya setiap bulan harus dinyanyikan. Ini himbauan saya kepada Pak Ketua Umum IKPPNI dan jajaran pengurusnya semua. Ya. Jadi ini penting. Saya sendiri pribadi boleh menyatakan setiap minggu saya menyanyikan Indonesia Raya di salah satu WA group budaya Bahari. Perwira pelayaran niaga ya, berintegrasi tinggi, profesi insan berprestasi negeri Bahari, jiwa maritim di Indonesia yang tangguh, berdiri teguh menjunjung tinggi kehormatan. Satya Prawira, perwira pelayaran niaga, berkontribusi bela negara. Jaya IKPPNI, jayalah Indonesia. Jangan lupa kita selalu mempunyai yel-yel prima.
Jadi kita berusaha untuk mendapatkan hasil yang prima ya dalam segala hal. Ya tentu dengan dalam hal kemaritiman khususnya. Ini cuplikan ya. Saya secara verbal juga minta izin kepada ketua panitia akan viralkan ke seluruh dunia berita IKPPNI supaya teman-teman yang di laut yang kami sebutkan tadi di atas di 5 benua 7 samudra bisa mengenal bahwa tanggal 15 kemarin ada satu pergerakan berkumpulnya teman-teman perwira pelayaran niaga yang diikat dalam Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia, IKPPNI. Ini resmi undangan yang ditujukan kepada semua teman-teman di seluruh Indonesia. Bisa dibaca ya apa teman-teman ya, taruna-taruni semua yang masih berjuang, juga pasti semuanya dan para pejabat siapapun yang berkaitan bicara tentang kemaritiman, kita melihat bahwa ada 7 beliau-beliau yang bergerak di dalam government atau regulasi untuk mendukung visi misi dari IKPPN ini. Ya ada 6 direktur, yang 7 adalah ketua Dewan Penguji. Saya sendiri adalah tahun 2004 sampai 2018 ya, hampir 15 tahun menjadi tim ahli Dewan Penguji Keahlian Pelaut DPKP ini sampai 2018. Saya lihat juga pergerakan teman-teman semua, direktur, rektor, ketua-ketua, dan saat ini posisi saya sudah 6 tahun sebagai wakil ketua umum Ikatan Marine Engineer IMARE. Ya kalau Pak Ketua juga sudah ada 10 tahun, beda 3 tahun, dia sudah 10 tahun jadi ketua. Tentu pergantiannya juga mengingat ada pandemi inilah kita semuanya pasif. Jadi saya kehadiran kemarin sebagai PJS Ketua Umum Ikatan Marine Engineer IMARE. Ya mohon dukungannya semua dari anggota, semuanya menjadi satu anggota IKPPNI. Mari kita lanjutkan. Tadi 20, kita sambung lagi ketua umum semua. Mudah-mudahan jangan ada yang tertinggal dari ketua umum korps ini. Kalau ada, boleh disampaikan kepada sekretaris IKPPNI untuk menambah kekuatan negara kita, negara maritim Republik Indonesia. Ini idealnya sebenarnya bukan 40 ya, kalau sampai 100 lebih bagus. Termasuk ikatan korps perwira lainnya ya, yang masih belum berani tampil, ya perlu kita gandeng. Kapal harus layak laut. Ini tetap viral saya kepada buku-buku yang lain, karena kita butuh dukungan dari pemilik kapal, biro klasifikasi, kepala otoritas pelabuhan, ya, ke pemilik pemuatan dan keagenan penumpang kapal, dan semua jajaran top manajemen kapal yang dipimpin oleh Nakoda. Ini tidak berlebihan, saya cukup lama, ya, 26 tahun berlayar dan 16 tahun memeriksa kapal-kapal dengan jumlah yang banyak. Nah, ini kesimpulan yang memang saya bukan asumsi, tapi ini berdasarkan dari pengamatan kami ya. Ini hal yang penting. Kita dapat dukungan maritim ya oleh Bapak kita yang terkenal Kapten Zainal ya. Ya, tentu dia sangat memberikan dukungan kepada IKPPNI dan memberikan support kepada ketua dan pengurus semuanya ya. Saya ingin membaca sedikit sebagai ketua Ikatan Korps untuk Kapten Biono. Baik, kita lanjutkan.
dan saya ingin menampilkan semua beberapa foto yang kami ambil secara singkat dibantu oleh Taruni. Inilah Korps Alumni Akademi Ilmu Pelayaran ya sebagai the best, tapi the best itu mohon maaf itu untuk internal alumni ketika keluar dari kampus, keluar dari mater harus menggandeng semuanya, baik yang negeri maupun swasta. Karena negeri itu mendapatkan dukungan sepenuhnya dari pemerintah, tentunya buat perguruan-perguruan tinggi yang lain perlu digandeng menjadi satu visi misi IKPPNI. Ya, kita lanjutkan lagi. Di samping ini adalah Bapak Kapten Buyono Suyono sebagai Ketua Umum, dan beliau sangat bersahaja ya, tapi pantang menyerah dan visi misinya sangat brilian. Nanti ada dalam sambutannya seperti Selat Malaka itu paling enggak separuh jadi Selat Sumatera ya. Atau bagaimana penghasilan keuntungan harus mengacu kepada profit oriented, walaupun strategi oriented juga tetap tidak ditinggalkan. Itu lebih jauh beliau-beliau yang pandai membahas soal itu ya. Ini hal ini saya dalam ruang lingkup menghormati, menghargai musyawarah besar pertama IKPPNI yang harus saya sharekan ke seluruh dunia. Kita lihat banyak beberapa orang yang memberikan kontribusi sambutan yang positif. Saya lihat ini baru sebagian ya. Kami nggak sebutkan namanya masing-masing. Tentu Bapak-Bapak yang kenal dengan alma mater masing-masing juga kita memberikan apresiasi. Terima kasih atas nama anggota IKPPNI. Saya terharu ya. Kalau tahun 2022 kita harus menjadi satu. Satu misi, satu visi, satu pengharapan, satu tujuan, yaitu keselamatan pelayaran kemaritiman dan lain-lainnya. Sambutan Ketua Umum IKPPNI ini sangat penting walaupun singkat ya. Dan di sana ada beberapa pengurus pusat juga ya. Dan ini setelah di dalam sidang MUBES pertama kita ya. Tentunya hal yang pertama ini tanpa berani mendobrak tembok-tembok yang sudah lapuk tidak akan terjadi. Saya salut dengan Bapak Kapten Buyono Suyono bersama jajarannya, yaitu bersama pengurus-pengurus pusat, telah berhasil dengan sangat baik ya, sambutan Ketua Umum. Ini ada dilaksanakan di Hotel Sun Lake Hotel Danau Sunter ya. Ini nggak main-main, punya hajat seluruh Indonesia ya, tidak sama dengan ini. Tentu Bapak ada yang kenal ya dari yang ada di meja. Silakan menyapa satu-satu, diperbesar juga bisa. Ini ramenya kegiatan, waduh, saling silaturahmi juga. Kapan kita bisa bertemu pelaut-pelaut, apalagi adanya pandemi, tidak bisa berjumpa satu sama lain, kecuali yang antar dosen satu tingkat pun jarang bertemu, apalagi yang di luar kota dan luar pulau ya. Itu satu kebahagiaan bagi saya juga bisa bertemu dengan beberapa senior-senior atau junior ya. Nah, ini foto bersama. Ya, kebetulan saya dapat kehormatan foto dengan Bapak Kapten Wiku Frederick Karuntu yang memberikan support sangat berharga, memberikan motivasi karena beliau telah mensupport saya sebagai dosen maritim, penulis buku kemaritiman terbanyak, yaitu rekor muri yang ketiga. Dan ini bukan untuk sombong karena tidak pernah bermimpi saya dapat rekor muri pertama, kedua, dan ketiga. Seluruhnya untuk memotivasi orang kapal pun, ya, apalagi yang
perwira pelayan niaga itu mempunyai potensi yang luar biasa. Masing-masing punya kelebihan yang perlu dikembangkan. Mari kita lanjutkan. Ya, ini taruna-taruni kita bangga banget. Nah, ini terus terang saya sangat bangga kalau foto dengan taruna-taruni karena saya juga mengajar di perguruan tinggi di STIP, BPKIP, dan perguruan tinggi Jadayat. Tentu sangat bangga karena ini adalah generasi penerus ketiga ya. Saya berumur sudah mau 70. Nah, ini adik-adik kita berumur belum 20 ya, atau 20. Tentu kita titipkan semangat IKPPNI kepada taruna-taruna dan taruni di seluruh Indonesia khususnya ya. Kalau sekarang zamannya sudah modern, jadi tentu Anda semua harus tahu bahwa beliau-beliau yang mau hadir ini orang-orang yang luar biasa. Baik, ini ya foto sebelah kiri saya adalah Bapak Kolonel Sarwono, dia ketua alumni Akmelni ya. Jadi yang sebelah lagi Bapak Kapten Ferry Luntungan yang umurnya jauh di atas saya, tentu sangat membanggakan juga pakai baju kebesaran navy blue ya. Baloknya 4, seharusnya baloknya 6 itu. Di atas sana ada Kapten Agus Salim juga luar biasa, sangat memberikan semangat ya. Walaupun saya bicaranya berapa menit, tapi bisa menangkap beliau mengendaki tidak ada sektoral setelah berada di dunia menyapa Indonesia ya. Sektoral itu boleh terjadi ketika kita di dalam kampus. Jadi kalau setelah keluar kampus kita harus berani saling mengisi, saling melengkapi, saling menunjang tujuan AIMO melalui Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini maaf ada yang tertutup ya. Jadi di sini ada beberapa teman yang tengah-tengah ini adalah pencipta Mars IKPPNI. Saya lanjutkan secara tepat ya, sosok yang sederhana saya juga bangga memang untuk ketua umum terpilih ya, boleh dikatakan baru walaupun sudah umur 10 tahun, tetapi kata-kata ketua umum terpilih pada MUBES pertama ini sangat penting. Sehingga beliau Kapten Biono Suyono, ketua Ikatan Perwira Pelayan Niaga sudah lengkap ya. Dia akan membawa misi paling enggak 5 tahun ke depan dengan semangat kepedulian yang sangat tinggi. Oke, kata sambutan beliau ya, saya kira nggak perlu saya bacakan, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Yang terhormat keluarga besar IKPNI dan seterusnya. Tapi salah satu yang saya garis biru ini, peningkatan dan pengembangan SDM maritim niaga harus berkesinambungan. Ya. Tidak bisa stuck. Kita mengalami sekitar 20 dekade atau 2 dekade atau 20 tahun yang lalu kita hampir stuck. Ya. Terima kasih atas segala dukungan moral dan luar biasa IKPNI berkarya. Salam sehat lahir batin. Ini dibacakan hari kemarin tanggal 15 Januari 2022 oleh beliau Ketua Umum yang baru Kapten Biono Suyono MR. Kode etik ini selalu diviralkan ya. Saya kira teman-teman perwira pelayaran niaga Indonesia dimanapun berada juga bisa mengupload atau mengcopy ini. Kata-kata kode etik ini sangat melekat kepada semua perwira. Saya ingin bacakan setiap profesi membutuhkan kode etik sebagai landasan menjalankan tugasnya masing-masing. Dan kode etik ini profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya sebagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus
menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Jadi kita punya warna ya. Yang kita kenal kode etik kedokteran ini luar biasa. Kita pun sebagai insan profesional harus mempunyai kode etik. 4 pilar kode etik yang dijunjung ya. Sekali lagi yang dijunjung oleh perwira pelayanan niaga tentu kita bacakan. Nah, ini sangat penting untuk mengingatkan kembali baik kepada saya sendiri juga kepada Anda semua yang sedang berjuang di negara orang. Yang pertama, hal ini sangat sederhana, agung, perwira pelayanan niaga berakhlak bijak kepada ketuhanan yang Maha Esa ya, tetap berjiwa besar sebagai perwira laut niaga, menghargai nilai-nilai agung profesi sifat bersahaja. Jadi nggak boleh sombong, kira-kira pengertian umumnya. Yang kedua, tulus. Perwira pelayanan niaga tulus untuk dukung Jaita Negeri, Kepulauan NKRI, membela kebenaran sesama profesi di bidang bahari ya. Di negara kita yang tercinta ini, NKRI dan dunia. Jadi tidak hanya sebatas NKRI aja, tapi kepada dunia juga. Junjung tinggi budaya kebaharian NKRI, satu untuk semua dan semua untuk satu negeri bahari tercinta ini. Oke, lanjut. Yang ketiga, yang keempat, satria ya. Perwira pelayanan niaga adalah insan yang jujur, setia, dan taat. Mengayomi, pegang teguh tanggung jawab individu, masyarakat, dan lingkungan. Satria ini harus dijiwai ya, karena juga ada anak buah yang berjiwa satria, ada juga perwira yang berjiwa tidak satria, tidak jujur, tidak setia, tidak taat, ya, dan seterusnya. Jadi satria ini sifatnya universal bagi semua insan, bagi semua manusia. Prima, perwira pelayanan niaga konsisten dalam menjaga mutu, aktualitas, profesi, junjung tinggi, harkat martabat, profesi perwira pelayanan niaga, teguh menjaga kemandirian, objektif, dan profesi. Sudah sangat sederhana, ada 4 kode etik yang diharapkan semua perwira pelayanan niaga pernah membacanya ya. Baik ATT, ANT 5, 4, 3, 2, 1 seluruhnya harus pernah membaca ini untuk menyatukan asas kode etik ini kepada semua generasi penerus. Teman-teman semua bisa lihat ini seharusnya beliau-beliau menyusun ya, menghadirkan IKPPNI. Jadi ini pengurus pusat IKPPNI 2022. Oke, cepat saya akan berikan. Dan ini ketua panitia MUBES juga beliaulah juga menciptakan Mars IKPPNI yang sudah saya tampilkan di hari kemarin tanggal 15 supaya memperingati tanggal 15 MUBES pertama itu juga diwarnai Mars IKPPNI yang sangat menggetarkan hati kita semua. Suara IKPPNI dari WA Group ini ya, dalam yang terhormat sejawat PPN dalam pelaksanaan MUBES 1 IKPPNI banyak dari rekan-rekan sejawat yang japri dan bertanya apakah ada pundi. Ini pundi, tentu semua organisasi membutuhkan pundi-pundi ya. Saya 10 tahun menjadi sekjen salah satu alumni, tentu juga salah satu permasalahannya adalah pundi. Diharapkan kalau ini jawaban kami hanya mengklarifikasi intinya alokasi anggaran dari kas IKPPNI milik PPN, kontribusi anggotanya aktif yang selama ini sudah memadai untuk kami kelola dan insya Allah membawa amanah ya. Tapi sesungguhnya tetap kita hormati bagi teman-teman sambungannya ada, namun ada pepatah nenek mama yang mengingatkan tiada elok menolak rezeki dari para PPN yang berniat amal ikhlas.
di seluruh dunia ya, baik di 5 benua, 7 samudra, menyisihkan sebagian rezeki kepada manfaat yang dirasa untuk kepentingan lebih besar. Tentu kita akan berjiwa besar, mempunyai visi-visi misi yang besar, yang membutuhkan transportasi dan biaya yang cukup tinggi. Sebagai sumbangsih, swadaya independen PPNI yang nurani darah aslinya terpanggil. Ya, saya sangat mendukung beberapa banyak sumbangan dari teman-teman pasti sangat berharga. Maka bersama ini sebagai Ketua Umum IKPPNI, ini saya menyampaikan, berinisiatif membuka jendela pundi donasi spontan ikhlas PPN untuk tabungan rumah PPN dan dapat langsung disalurkan ke rekening IKPPNI ya. Ini menunjukkan bahwa bukan rekening pribadi, tapi rekening IKPPNI. Ada Bank Mandiri, nomor rekeningnya 125 000 3 kali 800 2008. Nomor rekening yang sangat bagus. Ya, saya ini di-share juga di WA Group IKPPNI. Jadi tidak berlebihan, tentu banyak pelaut yang jumlahnya mungkin 100 kali lipat ada di seluruh dunia bisa memberikan amal ibadahnya. Karena ada orang ingin memberikan amal, tapi kepada siapa nggak tahu. Disinilah salah satunya yang bicara kemaritiman tidak terikat dengan anggota PPN ya, Perwira Pelayanan Indonesia saja. Anak buah pun boleh ya. Kemudian simpatisan-simpatisan baik yang anggota IKPPNI maupun yang tidak, itu juga sangat membantu negara kita menjadi negara kesatuan perwira pelayanan niaga Indonesia. Ya, saya sangat bereaksi. Ini sangat penting sekali. Salah satu yang dianggarkan juga supaya setiap anggota punya identitas, punya ID card, dan identitas card ya. Nah, ini yang saya miliki tahun 2017 saya menjadi anggota IKPPNI tanggal 3 Oktober 2017 ya. Jadi diharapkan yang anggota resmi punya hak suara dan hak kewajiban tentu bisa. Ini tempat lahir kami blog, alamat juga blog karena kode etik ID ini nggak boleh dipamerkan kalau ada kode-kode nik ya dan seterusnya. Ini. Jadi kalau tidak ada perubahan dari Pak Ketua Umum maupun kepengurusan ya seperti inilah model ID card kita ya. Baik, melalui kesempatan ini saya Yusagdo Hanandoyo sebagai pejabat sementara Ketua Umum Ikatan Marine Engineer se-Indonesia juga merasa terhormat, merasa berbahagia mendapatkan kehormatan, penghargaan dari pengurus IKPPNI yang kami abadikan supaya siapapun anggota dari IKPPNI termasuk subnya, sub anggota itu berarti IMARE ya, atau yang masih ada di kapal bisa melihat satu niat baik dari IKPPNI memberikan dukungan semangat pada siapapun, baik Ikatan Nagoda, Niaga Indonesia maupun Ikatan Marine Engineer. Diharapkan semua teman-teman yang masih statusnya anak buah kapal atau bawaan kapal mulai bergeraklah maju. Saya sudah memberikan dukungan melalui bedah buku supaya teman-teman yang saya banggakan bisa cerdas, bisa juga mendalui ijazah-ijazah yang lebih tinggi, mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Peluang emasnya sangat besar, karena BP3IP dan SDIP itu menampung seluas-luasnya untuk semua pelaut di Indonesia untuk berkiprah, meningkatkan kesejahteraannya melalui ujian atau peningkatan ATT dan ANT 5
4321 dan seterusnya. ID IMARE, ya ini juga ada yang saya hapus nicknya karena diambil dari nomor induk KTP, jadi saya hapus ya. Ini IMARE, tapi ini kita akan bicarakan kepada pengurusan IKPNI mulai dari ketum dan sekjen dan seterusnya. Jadi ini salah satu bagian dari anggotanya IKPPNI. Jadi jelas ikatan korps atau korps itu tambah S berarti dari beberapa jumlah korps itu diikat menjadi satu kesatuan, menjadi satu wadah yaitu IKPPNI. Tapi dalam hal khusus untuk marine engineer atau keluhan entah hak dan kewajiban atau ide-ide boleh ditampung kepada subkorps ya dari IKPPNI. Saya kira ini contoh saja buat teman-teman yang kita akan mempunyai visi misi ini. IMARE tadinya setiap 3-4 bulan menerbitkan majalah atau buletin IMARE. Ya. Dari tahun 96 saya sebagai anggota, jadi saya punya koleksi buletin-buletin IMARE. Kemudian juga mempunyai beberapa program, tapi berkaitan dengan kondisi pandemi ini, ya 3 tahun terakhir ini perlu dukungan, masukan-masukan dan saran dari semua anggota IKPPNI, terutama untuk sub atau subbagian dari marine engineer ini. Ya, jadi saya sendiri ingin mencari kader-kader yang masih berumur di bawah 60 ya, di bawah 50 juga yang memahami organisasi. Di kecilan ini menjadi favorit. Baik, ketika kita maju bergerak ya, ini identitas Pertamina untuk jaminan kesehatan perusahaan. Tentunya bagi yang pensiun seperti saya ini, ya sangat bersyukur dalam kondisi pasca stroke tanggal 16 Desember tahun 2019, jadi 2 tahun lebih 1 bulan ini, ya dijamin oleh kesehatan perusahaan. Tentu hal ini penting juga untuk teman-teman yang ingin berkiprah di perusahaan negara atau perusahaan apapun. Ya. Saya tampilkan sedikit mempunyai 3 alma mater ibu kandung, yaitu pertama dari Akpelni Semarang, angkatan 9, lulus dengan beasiswa Pertamina, kemudian di 96 ya, 76, kemudian tahun 86 lulus 87 di startup AIP atau itu pun juga selama setahun di asrama diperlakukan sama dengan Taruna di disiplinnya, mendapatkan penghargaan, mendapatkan beasiswa dari Pertamina. Yang ketiga adalah Master Marine Engineer yang didapatkan tahun 97 di BP3IP 10 tahun kemudian, kita setiap 10 tahun itu juga mendapatkan beasiswa dari perusahaan. Ini salah satu contoh. Saya tidak ada niatan sombong atau tangguh. Semuanya adalah modal pertama kesungguhan seperti ya, kode etik IKPPNI, prima, prima, prima. Ya. Buatlah yang terbaik karena kita bisa berbuat baik. Jangan tunggu hasilnya, kalau kita berbuat baik, sudah pasti hasilnya akan baik. Ini pengalaman yang setiap beda buku saya tampilkan buat teman-teman, ya bisa dibaca. Saya hanya 3 perusahaan, Pertamina Shipping 26 tahun, di Medco sekitar 16 tahun juga, di Trada Maritim 2 tahun, ya, tidak pernah bermimpi saya menangani 2 offshore, Bangka Marine Terminal dan Tiaga Marine Terminal yang di Bangka dan Sulawesi sebagai offshore operation manager, dan inilah bagian saya belajar manajemen yang dari tahun 2001 sampai 2016 ya.
Kemudian kami lanjutkan, tetap walaupun bekerja di kantor, saya tetap belajar dan mengajar. Jadi dosen itu tidak hanya mengajar saja, ya. Tolong sampaikan teman-teman dosen, mohon maaf, dosen itu juga mengajar dan belajar terus menerus, tidak ada henti-hentinya, kecuali sudah tidak jadi pengajar lagi, ya. Ini bagian yang kami perlu sampaikan kepada teman-teman. Privat ini bisa dilihat secara pelan-pelan. Yang terakhir adalah hadiah bagi kami, 3 kali mendapat rekor muri, ya, juga tidak pernah bermimpi kalau bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Ya. Yang pertama adalah filatelis penerima penghargaan dan medali filatelis terbanyak tahun 2013 tentunya, tapi diberikan tahun 2014, ya. Jadi ada 80 medali dan penghargaan, dan yang nasional, yang internasional ada 30 medali dan penghargaan, dan dari Menteri Kominfo saya ada 12 penghargaan sertifikat. Itu muri itu diusulkan oleh Bapak Letnan Jenderal R. Suyono yang kami hormati dan terima kasih. Beliau mantan Ketua Umum PFI dan Kasum APRI. Ya, tentu teman-teman yang angkatan 60 ke atas mengenal beliau sebagai Letnan Jenderal, pernah menjadi ajudan Pak Harto juga, ya. Sekarang umurnya 77, semoga beliau dan berkeluarga, Ibu Ersuyono dan anak-anak cucunya diberi kesehatan, ya. Nah, beliau juga bersama Ibu pernah menengok pondok rumah saya. Yang kedua adalah dosen maritim pemilik sertifikat kematian terbanyak. Itu dapatnya saya tahun 2017, diusulkan oleh Kapten Mulder Mustafa, MR, itu mantan Direktur BPJIP. Jadi kita belajar dan belajar, ijazah dan training sertifikat, setelah kita total lebih dari 90 sertifikat, seminar-seminar pembicaraan kemaritiman juga 20 sertifikat lebih. Ini tidak pernah bermimpi jadi seperti ini, ya. Yang ketiga, kami kemarin ketemu dengan yang saya hormati, Bapak Wiku Frederick Karuntu, yang telah memberikan dukungan mendapatkan rekor muri yang ketiga, yaitu dosen maritim penulis buku ajar kemaritiman terbanyak, ya, totalnya lebih dari 40 buku. Ya, ini saya tulis di bagian bawah, kurang naik, ya. Yaitu Bapak Kapten Wiku Frederick Karuntu yang sekarang jadi Direktur KPLP dari Kementerian Perhubungan. Terima kasih, Kep. Ya, saya sangat bangga kemarin bisa salaman, bisa mendapatkan ini dia, Bapak Kapten Wiku Frederick Karuntu, MR, mantan Direktur STIP dan Direktur BP3IP, yang sekarang posisinya sebagai Direktur KPLP. Ya, ini kita boleh berpikir masing-masing tentu punya cita-cita yang sama, cuma bidangnya berbeda, ya. Semua orang punya cita-cita, ya, baiknya berpikir yang positif, ya. Nah, ini untuk sesaat. Kemudian dukungan Anda sangat berarti. Silakan klik tombol subscribe. Saya berikutnya nanti akan bedah buku tentang ilmu kelistrikan kapal dan sistem kontrol, ya, untuk menjemput era modern 4.0 dan seterusnya. Ya, sekali lagi mohon dengan hormat, dengan bangga, supaya berikan tombol subscribe untuk dukungan Anda sangat berarti. Anda telah berbagi ilmu kepada sahabat yang belum dapat kesempatan, dan ini tidak terbatas kepada anggota IKPPNI saja, kepada anak buah kapal seluruh Indonesia supaya dapat memberikan support yang baik. Salam sehat, semangat, sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat. Oke, terima kasih, dan kami
akhiri pembicaraan ini. Salam semua bagi saudara-saudaraku semua.